Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, terima kasih Bu Dewi sudah datang di ruangan kami untuk memenuhi panggilan kami. Jadi Bu Dewi kami minta ke sini. Pertama saya perlu menanyakan apakah Bu Dewi sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dimanapun kita berada. Selanjutnya kami ingin mengetahui pembelajaran di kelas Bu seperti yang sudah berjalan biasanya. Ini sesuai dengan program yang memang diberikan kepada kami. Jadi untuk melihat Bapak Ibu Guru, kebetulan kami ingin melihat mapel IPS yang Bu Dewi ajar. Sehubungan dengan itu, kami perlu bertanya apakah Bu Dewi sudah menyiapkan perangkatnya? Bisa kami lihat Bu Dewi? Setelah kami amati dari perangkat ini sudah baik Bu. Salah satu saja yang perlu kami ingatkan nanti sesuai dengan instruksi pemerintah bahwasanya semua mata pelajaran nanti harus ada PPK, penguatan pendidikan karakter. Jadi harapan kita semuanya, semua anak didik kita nanti ada istilahnya pendidikan kebangsaan itu harus muncul, national building. Karena itu nanti semua mata pelajaran termasuk pelajaran IPS itu harus kita munculkan anak-anak ini supaya bangga cinta terhadap tanah airnya. Saya kira itu Bu Dewi, nanti kita akan ketemu di kelas hari Senin pada jam pertama. Bu Dewi siap? Siap. Oke, terima kasih. Begitu ya Bu Dewi ya, nanti kita akan ketemu di kelas pada saat mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bisa kami masuk ke kelas Bu Dewi? Ya. Kelas 8 Ya. anak-anak sedang pelajaran itu. Monggo, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pelajaran IPS seperti biasanya, tapi untuk hari ini ada yang beda. Karena hari ini kita akan ditemani oleh Bapak Kepala Madrasah yang akan belajar bersama kita pada hari ini. Beliau ingin mengamati bagaimana kegiatan belajar mengajarnya sampai. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Ya. Kalau saya lihat ini ada yang tidak masuk ya? Iya. Berapa yang tidak masuk untuk hari ini? Ada yang IB satu ABCK Sindu. Selain ABCK Sindu ada siapa yang tidak masuk? Arvin sama Zainal. Pandu. Berarti
yang tidak masuk ada 4 anak. Bisa kasih dulu kenapa? Nggak tahu. Tidak ada keterangan. Kemudian Alvin Hikmat, tidak ada keterangan. Ananda Berli, yang dekat dengan rumah teman-temanmu yang 3 ini. Tidak ada yang dekat, tapi kan punya nomor WA ya? Ya. Coba temannya ini dihubungi, disuruh, diajak untuk masuk. Ya, kasihan kalau tidak masuk nanti bisa ketinggalan pelajaran. Ya, sebagai teman kalian harus memberikan semangat. Ayo kita masuk sekolah. Ya, dijan kembali. Kita lanjutkan. Lihat LKS-nya halaman 60. Judulnya di situ tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Kita di sini nanti yang pertama kalian harus mengetahui apa saja. Yang pertama kalian harus bisa menjelaskan pengertian pluralitas. Yang kedua, setelah pelajaran selesai nanti kalian harus bisa mengidentifikasi pluralitas yang ada di Indonesia. Yang ketiga, harus bisa pluralitas. Apa itu artinya plural? Plural ini berasal dari kata jemaah. Kalau pluralitas apa artinya? Kemajemukan. Nah, dari sini nanti artinya pluralitas masyarakat Indonesia adalah kemajemukan masyarakat Indonesia. Nanti dari kata kemajemukan masyarakat Indonesia, kalian akan menemui satu kata lagi. Tidak hanya pluralitas, ada yang namanya apa? Multikultural. Apa itu maksudnya multikultural? Fitri, yang keras apa multikultural? Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak, lebih dari 2, dan kultura berartinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan. Nah, multikultural yaitu masyarakat yang mempunyai lebih dari 2 kebudayaan. Nah, sekarang kita identifikasi apa saja kemajemukan yang ada di Indonesia. Sampean amati gambar 1. Di situ ada gambar apa? Masjid. Gambar 2 ada gambar. Gambar 3 ada gambar apa? Gerejanya 1, gerejanya orang Katolik. Yang berbawahnya ada gerejanya orang Protestan. Nah, satu lagi ada gambar wihara, ada lagi gambar kelenteng. Itu contoh kemajemukan nomor 1, yaitu kemajemukan agama. Di Indonesia ada 5 agama yang resmi diakui oleh pemerintah. Dari kelima agama ini, walaupun ajarannya berbeda, inti ajarannya berbeda, tapi kita tetap harus saling menghormati antara satu agama dengan agama yang lain. Ya. Kemudian di bawahnya, sama lihat, di situ ada selain agama, ada kebudayaan. Kebudayaan ini adalah hasil dari karya manusia. Kebudayaan yang ada di Indonesia juga bermacam-macam. Kenapa? Karena Indonesia ini terdiri dari beberapa suku bangsa yang masing-masing suku menghasilkan kebudayaan yang berbeda. Yang ketiga, ada kemajemukan yang ketiga, yaitu kemajemukan suku bangsa. Ada suku bangsa yang dari Aceh, suku bangsa apa? Ada suku bangsa Gayo dan lain sebagainya. Kemudian
ada 4 orang. Nah, ini coba dikerjakan, langsung ditulis di sininya, di kertasnya. Ini tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Ini berarti 3 kali sama ya. Nah, ini 1 lagi. Nah, teman bagi sendiri. Ada yang 3, ada yang 4. Cara menjawabnya dengan melihat di LKS yang sudah dipelajari. Silahkan langsung diisi di kertasnya boleh. Nah, jadi kita langsung menghadapnya ke kursinya di. Nah, ada satu yang berbahagia menulis. Langsung silakan pakai pensil, pakai pulpen, boleh silakan. Menghadapnya tidak dulu ke kursinya di belakang dulu. Usahakan jawaban sesuai dengan yang ada di materi. Silakan. Ini suku bangsanya mulai dari nomor 1 sampai dengan 10. Ya, nanti saya perlu beri 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan. Langsung dicari sendiri-sendiri. Bapak sendiri-sendiri. Kamu bawa yang 1 bukan 2. Ya, sama 2. Kalau kurang nomor dikasih nomor sendiri bawahnya ya. Itu kan nomornya cuma 3. Masing-masing anggota langsung mencari jawabannya. Di situ kan soalnya ada 4. Berarti sampai yang bagian 1, bagian 2, 3, 4. Jadi di LKS materinya sama juga. Langsung ke saya nanti. Silakan. Ada yang 1 bagian menulis. Waktunya 10 menit dari sekarang. Perhatikan tugasnya dikumpulkan. Salah satu siswa mengumpulkan ke depan. Kelompok sebelah selatan. Yang tengah. Ayo silakan. Ayo belakang depan. Kalau sudah kembali ke tempat duduk masing-masing, diperhadapkan. Rapikan dulu kursinya. Kemudian langsung menghadap ke depan seperti ini. Jadi di sini tadi mulai ada kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, dan kegiatan 4. Ini masing-masing isinya adalah tentang kemajemukan masyarakat Indonesia, atau yang istilahnya kita kenal dengan sebutan pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, walaupun ini kita beragam majemuk, dalam arti ada beberapa agama, kemudian ada beberapa kebudayaan, ada beberapa pekerjaan, dan beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia, yang mana kemajemukan ini mempunyai peran. Apa peran dan fungsi kemajemukan yang ada di Indonesia? Yang pertama yaitu sebagai daya tarik bangsa asing. Karena
beberapa macam kemajemukan, salah satunya adalah bentuk kebudayaan. Ini mengakibatkan Indonesia menjadi daya tariknya bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Yang kedua yaitu mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, peran dan fungsi kemajemukan yaitu tertanamnya toleransi. Dalam hal ini, yang harus kalian ingat, walaupun kita beragam, majemuk, bermacam-macam, terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam ras dan suku bangsa, tetapi satu yang harus kita ingat, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan Pancasila ketiga, persatuan Indonesia, dan juga sesuai dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap itu yang kita ya, kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Yang keempat, fungsinya yaitu saling melengkapi hasil kebudayaan. Kemudian yang kelima yaitu mendorong adanya inovasi kebudayaan yang ada di masyarakat. Nah, mungkin ini pelajaran yang bisa kalian ambil pada pertemuan kali ini. Kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa bertanya, silakan. Satu kata yang harus kalian ingat di sini, kita harus saling menghargai antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Walaupun di Indonesia ada yang namanya kemajemukan atau pluralitas masyarakat Indonesia. Kalau dalam Al-Quran kan ada disebutkan lakum dinukum bagimu agamamu, bagimu agamamu. Jadi kita harus saling antara satu agama yang ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya sudah jelas. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan tentang integrasi dan konflik sosial. Dipelajari dulu di rumah nanti supaya waktu kita pelajaran minggu depan kalian sudah siap. Saya kira cukup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, terima kasih telah memberikan izin, kesempatan kepada saya untuk melihat bagaimana proses mengajarnya Bu Dewi, belajarnya anak-anak di kelas. Beberapa saat yang lalu setelah kami bersama-sama dengan anak-anak di kelas, beberapa hal yang perlu kami beritahukan kepada Bu Dewi. Apa yang sudah Bu Dewi sampaikan sudah baik sekali, sesuai dengan rencana pembelajaran. Jadi merencanakan, kemudian menyampaikan, kemudian mengevaluasi sudah masuk, kami lihat di situ. Hanya satu yang perlu kami ingatkan Bu Dewi, dari tadi, dari awal sampai akhir, kekurangannya sedikit saja. Tadi ketika ngawali pelajaran sepertinya Bu Dewi belum memulai dengan doa anak-anak. Ya, mungkin ya karena terlampau semangat ya Bu Dewi ya, sehingga tadi sampai kelupaan memulai belum berdoa. Nah, tapi urut-urutannya sudah pas.
Jadi sudah menanyakan kondisi anak-anak yang tidak masuk, kemudian kepedulian, kemudian sudah menyampaikan tentang tujuan. Termasuk yang saya bangga karena Bu Dewi sudah menyampaikan sesuai dengan instruksi pemerintah tentang PPK, penguatan pendidikan karakter. Dari materi yang Bu Dewi sampaikan, seingat saya itu adalah tentang pluralisme, betul Bu Dewi ya? Pluralisme ya, tentang kemajmukan itu ya. Dari sini ada yang ingin disampaikan Bu Dewi? Ya. Dari masukan saya untuk memulai pelajaran dengan doa bisa diterima ya Bu Dewi ya. Nah, nanti Terima kasih masukannya. Ya. Insyaallah saya ingat-ingat pada pertemuan yang akan. Oke ya. Jadi kami simpulkan apa-apa yang sudah di kelas itu ada beberapa membuka pelajaran sudah bagus, kemudian menyampaikan sesuai dengan KD tujuannya, kemudian membuka pelajaran inti mapel gitu ya, sudah sesuai, kemudian setelah menyampaikan itu membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok, ada 4 kelompok yang saya lihat. Kemudian penugasan anak-anak juga sudah diberikan, ya kan? Itu sudah bagus. Kemudian terakhir Bu Dewi menyampaikan tentang kesimpulan dan terakhir sekali menutup pelajaran. Ya, ya memang seperti itu. Terima kasih. Saya kira cukup. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sudah menyampaikan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.